Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh Indonesia, yaitu Luhut terbongkar. Separuh Pulau Kalimantan dijual ke China. 首先，我认为世界卫生组织总干事先生、各位代表，首先，我认为在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会具有十分重要的意义。 China adalah negara yang salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia, sehingga apa yang terjadi dengan ekonomi China pasti akan berdampak kepada Indonesia. Ini memang menjadi alarm bagi Indonesia. Saya ada di dalam, ada Pak Bambang, kita semua ada, kita punya dignity. Kita juga pernah mau mati untuk Republik ini kok. Kenapa mesti bicara mau punah? Punah apa? Emang barang mau dipunah-punahin? Yang bener aja lah. Pemerintah ini kan, karena memilih untuk proksi dengan Cina dan nggak punya hitungan sebetulnya secara strategis apa untungnya itu. Jadi ya udah terjadi sehingga presiden pesimis dengan keadaan. Pak Luhut juga akhirnya mengerti bahwa perdagangan dengan Cina selama ini sebetulnya lebih banyak merugikan Indonesia. Menko Maritim, saya kira ini sangat positif bagi publik. Tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ada rencana, tunaikan. Jadi tidak perlu khawatir dan panik. Ya, itu aja deh. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan ini, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa Kalimantan merupakan salah satu dari pulau-pulau yang begitu kaya akan alam, keindahan, dan kekayaan sumber daya alamnya. Namun, baru-baru ini, muncul laporan yang menggemparkan publik bahwa ada rencana besar-besaran untuk menjual separuh Pulau Kalimantan kepada China. Dilansir dari beberapa media AS dan Beijing, ada beberapa proyek besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China di Pulau Kalimantan. Nyatanya, proyek-proyek ini melibatkan penjualan sejumlah besar lahan dan sumber daya alam kepada pihak China. Hal ini tentu membuat warga Kalimantan merasa begitu marah dan kecewa. Warga merasa bahwa mereka tidak dilibatkan atau diberikan suara dalam proses pengambilan keputusan ini. Lahan-lahan mereka yang menjadi penghidupan dan warisan turun-temurun tiba-tiba saja dijual begitu saja tanpa seizin atau konsultasi dengan mereka yang seharusnya memiliki kata dalam hal ini. Ini mengancam keberlanjutan dan keberagaman lingkungan Kalimantan yang begitu unik. Tentu saja, perjanjian seperti ini akan berdampak jangka panjang pada masyarakat di Pulau Kalimantan. Selain kehilangan sumber daya alam yang berharga, hal ini juga berarti potensi pengangguran, hilangnya mata pencaharian, kerusakan ekologi, dan peningkatan ketidakstabilan sosial. Sebagai warga Indonesia, kita perlu memperjuangkan hak-hak kita dan menyuarakan kekhawatiran kita atas rencana ini. Kita harus menuntut kejelasan dari pihak berwenang tentang rencana ini dan memastikan bahwa kepentingan rakyat dan lingkungan diutamakan dan dilindungi. Kita juga harus mendukung upaya masyarakat Kalimantan dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan yang tidak transparan dan dapat menghancurkan lingkungan dan mata pencaharian mereka. Terlepas dari siapa yang akan mendapat keuntungan dari penjualan ini, kita harus selalu mengingat bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Semua pihak harus bekerja sama dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Luhut terbongkar. Separuh Pulau Kalimantan dijual ke China. Mari kita bersama-sama berjuang dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman Indonesia.